kenapa awalnya tertarik terjun meniti karir di industri pertambangan. Mungkin Pak Utoro juga mau berbagi cerita sama kami kenapa tertarik terjun di industri ini dan bagaimana akhirnya bisa mencapai posisi yang sekarang, Pak. Perjuangannya boleh di-share sedikit. Terima kasih Mbak Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari tadi teman-teman, mungkin adik saya itu Priyadi sama Pak Swedi ya, lalu Bu Lana. Kalau dari tiga tadi sampaikan mungkin masih nyerempet-nyerempet di tangan. Sedangkan saya by background adalah mechanical engineer. Jadi lebih menyimpang lagi gitu ya. Lantas kenapa saya bisa tertarik di dunia pertambangan? Dengan background yang mechanical engineer. Bermula dari saat saya waktu kecil ya, selalu kalau ditanya siapa saja, saya mau jadi engineer. Tapi engineer-nya adalah engineer yang spesifik, di mana itu adalah terkait dengan masalah mechanical dan industri. Lalu saya tidak pernah bergeming, padahal orang tua saya menghendaki saya bukan seperti itu gitu ya. Apa akibatnya? Pada zaman dulu itu tahun 1977 ya 78 itu saya terpaksa harus kuliah 2 jurusan karena satu saya keinginan saya seperti apa yang saya cita-citakan sejak kecil. Lalu orang tua saya ingin memaksa saya menjadi dokter. Pada zaman saya, kuliah di dua perguruan tinggi itu masih memungkinkan. Tapi sekarang kan nggak mungkin ya. Lalu apa yang terjadi? Satu adalah teknik, yang satunya adalah kedokteran, itu berlawanan sekali. Apa akibatnya? Semester pertama hampir dua-duanya tidak naik. Karena nggak kuat, satu itu penuh dengan hafalan, yang satu penuh dengan tugas. Gitu. Waktunya hanya cuma 24 jam. Akhirnya apa? Orang tua saya memberikan pilihan, ya sudah, bahwa ikuti kata hatimu, pilihan. Saya lanjut ya pada engineer sehingga saya lulus, boleh dikatakan ya tepat waktu lah. Lalu dari mana inspirasi saya tertarik dunia tambang? Padahal kalau di kota besar itu kan yang ada itu tambang kerusuhan ya. Sedangkan tambang sendiri itu nggak ada di kota. Pada saat SMA ada guru geografi saya yang memberikan inspirasi pertama terkait masalah dunia pertambangan. Barangkali mungkin karena suaminya geologis, jadi dia ceritanya runut. Tapi tidak terbesit sama sekali bahwa saya masuk ke dunia tambang, ya, karena waktu itu masih SMA. Lantas pada saat saya menyelesaikan tugas akhir, tugas pendahuluan saya, karena zaman dulu itu kan ada tugas pendahuluan dan tugas akhir sebelum mendapatkan S1-nya, engineer-nya gitu ya. Jadi ada tahapan sarjana mudanya itu harus menyelesaikan tugas pendahuluan lalu tugas akhir. Lantas saya iseng-iseng ada di koran itu ada iklan. Saya ngelamar untuk kerja praktek. Mendaratlah saya di PT International Nickel Indonesia, PT INCO. Lalu itu dunia pertambangan pertama saya yang bagaimana dunia tambang itu. Sehingga saya bekerja praktek di sana 3 bulan. Lantas setelah saya pulang, setelah saya selesai tugas praktek, mentor atau dari Human Resource Development-nya itu memberikan sertifikat kepada saya. Anytime kalau kamu selesai, kamu balik. Jadi kalau tadi Mas Priyadi bilang bahwa dia belum selesai, belum terima ijazah, sudah ditawarin. Sama persis. Jadi lulusan tahun 83 itu, engineer itu didatangin para sponsor-sponsor itu, mau ikatan dinas, mau beasiswa, mau apa saja sebelum lulus, itu tawaran menarik. Lalu saya punya sertifikat itu sebelum lulus. Begitu saya selesai, saya ada beberapa pilihan. Pertama, saya diminta untuk menjadi dosen. Lalu saya sampaikan, apa benefitnya kalau saya jadi dosen? Boleh deh, tapi saya minta sekolah. Yang senior saja belum sekolah, tunggu dulu, dia bilang gitu. Ya sudah, saya jadi asisten dosen.
Lalu saya iseng-iseng juga melamar di United Tractor karena sesuai dengan background saya mechanical. Diterimalah di situ. Lalu sudah selesai tahapan kepegawaian, mau dilakukan program tour of duty di seluruh Nusantara di cabang-cabangnya. Saya ketemu mentor saya yang di Inco. Ngapain kamu di situ? Kalau begitu besok aja langsung kamu berangkat. Saya enggak pikir babi bu, langsung saya besoknya berangkat. Jadi saya resign dari UT setelah 3 hari. Lantas gimana? Apa yang saya kerjakan ini ya? Lulusan sarjana masuk ke dunia industri itu boleh dikatakan zaman dulu itu masih pelongo-pelongo. Ya. Sehingga saya masukin di divisi maintenance alat-alat berat di situ. Apalagi alat-alat berat yang saya tahu itu cuma alat-alat kecil di tengah kota. Alat berat nggak ada, paling alat berat yang kelas 20 tonan aja. Nah, dari situ lantas bagaimana saya ketertarikan dan lain sebagainya itu sempat saya 6,5 tahun bekerja di Inco. Yang paling pintar itu adalah para mentor saya untuk meyakinkan saya supaya tertarik di dunia tambang. Padahal background saya seperti itu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pertama saya bimbang. Apakah saya bisa meneruskan karir saya di dunia pertambangan? Lalu inspirasi yang kedua yang mempengaruhi proses karir saya adalah kenapa presiden direkturnya PT Inco pada saat itu pertama adalah civil engineer, lalu diganti oleh mechanical engineer. Suatu saat saya menanyakan, kenapa perusahaan tambang multinasional ini dipimpin oleh seorang civil atau mechanical engineer? Bagaimana liku-likunya? Pertanyaan saya itu dianggap keterlaluan bagi senior saya bilang itu. Jawabannya begini, kamu jangan mimpi, Ud, dia bilang. Padahal saya masih junior sekali, masih 1 tahun. Kamu jangan mimpi. Saya jawab apa? Saya tidak mimpi karena saya tidak tidur. Itu yang mengganjal di dalam pikiran saya, kenapa dia bisa seperti itu. Lalu saya punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Jadi istilah orang Surabayanya itu, boneknya cukup kuat. Jadi kalau orang Surabaya bonek itu tidak salah. Gitu. Karena saya juga orang arek Surabaya, jadi boneknya kuat. Lalu ditambah Pak lagi. Utoro, berarti kalau disimpulkan ya, mungkin kan tadi ternyata background tuh belum tentu pasti akan berhasil di pucuk pimpinan. Kalau dari Pak Utoro sendiri, mungkin prestasi yang mana atau etos kerja yang mana yang pada akhirnya membawa Pak Utoro bisa sampai di posisi yang sekarang di industri pertambangan? Berarti memang harus tekadnya kuat, ya. Kita jangan berhitung dengan masalah ini. Karena apa? Itu tadi bahwa saya fokus. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Sehingga dari situ saya juga ketemu para mentor-mentor saya, senior-senior saya itu mendukung untuk itu gitu ya. Tapi saya nggak utarakan maksud saya itu. Sehingga setelah 6,5 tahun saya bergabung di PT KPC hampir 25 tahun. Ibaratnya Inco adalah bagi saya adalah tempat pembelajaran dan penguasaan hal-hal yang basic terhadap pertambangan. Lalu di KPC lah saya menempatnya mulai dari superintendent hingga CEO dan kepala teknik 12 tahun di situ. Sehingga dengan tekad yang itu dari the dream come true setelah tahun 2005. Nah, setelah dari 2005, saya menduduki posisi CEO, lalu saya ketemu para senior-senior yang itu, bahwa tidak salah dengan tekad yang kuat, spirit yang membara, itu menghasilkan sesuatu yang seperti itu. Liku-likunya banyak sekali. Saya tidak pernah mengatakan tidak bila dirotasi. Barangkali mungkin kalau di Inco 6,5 tahun, saya dirotasi selama 6 kali. Kalau di KPC 25 tahun, hampir 25 tahun, saya berotasi berpuluh-puluh kali. Jadi saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya selalu mengatakan siap. Untuk itu,
Saya juga ingin share dengan adik-adik yang ada di ini sekitar 800 ini, bahwa segala sesuatu itu tergantung kita. Jadi kalau kita punya mimpi, realisasikan mimpi itu. Kalau kita sudah sampai di sana, berarti memang mimpi menjadi kenyataan. Kalau seandainya mimpi itu tidak menjadi kenyataan, barangkali memang hidup, mati, rezeki, pangkat, itu sudah ada yang ngatur. Tapi usahanya cuma dua, ikhtiar dan istighfar. Tidak ada jalan yang tidak mungkin kalau kita mempunyai tekad yang kuat, spirit yang membara. Barangkali itu Mbak Tia ini. Ya. Iya, siap Pak Utoro. Saya yakin ini menginspirasi seluruh rekan-rekan insan dari dunia pertambangan. Jadi tidak 800-an orang, Pak. Ini ada 3 Zoom yang bergabung. Sebenarnya ada 2000-an orang yang sama-sama menyimak talk show kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, saya juga